Sekarang lagi di saung pertaniannya milik Bapak siapa, Pak? Pak Udin. Pak Udin, ini di kebun bawangnya Pak Udin. Bersama ada Pak Arif, dokter tanaman, Pak Sadili, praktisi aplikasi apa Mas? Hormon. Hormon. Jadi kalau yang mau di hormon sama Sadili aja. Ada Pak Mardianto, praktisi agrochemical. Kita mau ngerumpiin tentang ngerumpi Pak, kita ngerumpi ya Pak ya, ngerumpi atau bahas tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman pada bawang. Kalau dari hormon, perlu hormon nggak bawang merah ini Mas Adili? Ya, sebetulnya kalau bawang merah di musim panas ini sangat perlu ya, karena tingkat kesuburan tanah sendiri itu akan sangat kurang subur kalau musim panas. Kayak ibaratnya si tanaman itu tertekan ya Mang Udin ya. Gampang stres ya. Gampang stres, dia dikit-dikit lunglai daunnya. Nah, itu kita perlu memainkan hormon di situ. Nah, pilihannya ada beberapa. Biasanya petani itu memakainya apa Mang Udin? Auksin ya? Oh iya betul. Auksin sama giberillin. Nah, kalau biasanya kalau petani kalau tanamannya kurang tinggi itu biasanya pakai giberillin. Giberillin itu triknya biasanya di umur 10 hari dia lihat nih dia normal enggak nih tanamannya. Kalau normal dia nggak perlu masuk, tapi kalau tidak normal kurang tinggi dia masuk giberillin. Giberillin biasanya reaksinya sangat cepat, 3 hari kelihatan, 3 sampai 5 hari. Nah, 5 hari kemudian kalau misalnya kurang tinggi dia masuk lagi tuh. 2 kali. 2 kali. Tapi kalau sudah menurut dia udah oke, tingginya standar dia. Masing-masing petani punya standar masalah tinggi tanaman ya. Jadi ada petani yang suka tinggi, ada petani yang suka standar gitu kan. Beda-beda patokan. Nah, jadi intinya kalau musim panas itu petani biasa memain hormon dan nutrisi untuk pertumbuhan daun. Biasanya. Jadi hormon yang paling penting itu yang harus disiagakan gitu ya. Iya, betul. Itu auksin, Auksin, giberillin biasanya. Iya. Gitu. Nah, auksin juga itu ada memacu untuk pertumbuhan akar dan pertumbuhan tinggi tanaman juga. Jadi petani ada yang memakai giberillin tok, ada yang memakai perpaduan antara auksin dan giberillin. Kalau teman-teman kan selalu nanya nih ya, saya lihat nih teman-teman nanya supaya umbinya besar-besar, anakannya banyak, ada nggak hormon itu? Nah, ada juga. Jadi kalau beberapa petani sayur itu khususnya petani kentang itu namanya ada pemepet. Itu penghenti pertumbuhan bagian atas, vegetatif ya. Itu biasanya ada sejenis paklobutrazol. Itu disemprotkan, nanti ibaratnya bagian vegetatifnya itu stres dia. Mepet tuh, berhenti tumbuh dia. Nah, asumsi petani ketika vegetatifnya berhenti tumbuh, dia larinya ke generatif, umbi. Cuman nampaknya di daerah sini kayaknya kurang familiar hormon itu, hormonnya paklobutrazol itu. Tapi Kalau kira-kira kalau di kasus bawang kemungkinan gimana? bisa karena kan kalau nutrisi sendiri kan itu biasanya banyak main kalium ya. Kalium kan lebih banyak fokus ke pembesaran umbi itu. Iya. Jadi Gitu. selain tadi pupuk kalium masuk untuk pembesar umbi, kalau dikasih hormon paklo kira-kira Kalau apa yang terjadi? kentang itu biasanya memakai itu. Kalau di bawang udah pernah Mungkin trial? di bawang sih belum Sudah, banyak, sudah pernah ya Pak? Sudah. Iya. Hasilnya gimana tuh? Ya memang terjadi pembesaran umbi karena memang intinya adalah memaksimalkan pertumbuhan generatif kan gitu. Ini kan peranan hormon tadi kalau giberillin kan Lebih banyak. lebih ke arah ke generatif ya. Generatif dalam hal pembesaran sel sebenarnya. Sel. Nah, kalau paklobutrazol hormon yang untuk pembesaran umbi itu biasanya akan menghentikan efeknya. Jadi efeknya banyak sih cara yang sifatnya hormonal memang yang tersedia di pasaran itu Itu ya paklobutrazol. Pak yang umum ya Oke. Paklo, giberillin Berarti sama paklo auksin. harusnya digunakan setelah masa pembentukan umbi. setelah masa pembentukan umbi. Iya. Umur berapa Pak? Umur 40 Ke atas, Iya, 40 up ya? 40 ke atas, 40 up dia masuk ya? Iya. Tentunya kita juga harus hati-hati bermain dengan hormon karena Betul. hormon itu kan dia ketika kita kekurangan dosis tidak ada efek ya. Kita kelebihan dosis itu bisa berakibat negatif ke tanaman. Makanya Iya. kita
tidak Harus sembarangan hati-hati. untuk bermain hormon, harus hati-hati, harus tepat. Jadi hormon itu kalau tepat memberikan efek yang sangat banyak ke tanamannya itu sendiri. Tapi kalau misalnya dia kurang, tidak ada efek sama sekali. Kelebihan bisa membuat negatif. Oke. Nanti Nah, itu yang banyak petani masih belum tahu. ya, barangkali nanti Mas Adili nih kita akan punya sesi khusus nih pada Mas Adili nih untuk men-trial hormon kepada bawang merah nih supaya petani Brambang bisa neken biaya produksi menghasilkan banyak umbi yang bobotnya besar dan maksimal Iya. sehingga walaupun biayanya nambah dikit tapi hasilnya nambah banyak kan gitu Mas ya tujuannya. Iya, betul. Karena ada beberapa asumsi petani ketika panen itu, ya saya nggak paham ya, nanti Mang Udin bercerita. Ketika dimasuk generatif itu dia tetap dipelihara daunnya supaya tetap subur ya istilahnya. Betul. Ya, itu akan imbas ke Tonasi. tonasi ya. Nah, ada juga petani sayuran yang lain yang berasumsi bahwa daun itu harus tidak boleh subur, harus stagnan. Nanti tonasinya bertambah. Nah, itu harus Ya, kita biar- cari tahu mana yang betul sebetulnya kan. Ya, berarti itu masih mitos atau fakta. Iya. Nanti itu kita masih jadi pertanyaan. bikin konten mitos atau fakta Kalau, gitu kan. ya, kalau dari pilihan hormon kita ada pilihan penyubur, ada untuk menghentikan kesuburan ada. Nah, itu tadi kita bincang-bincang di saung Pak Udin petani bawang. Nanti informasi yang kita berikan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, terutama yang mau nanam di bulan September supaya hasilnya maksimal. Salam buat petani bawang merah lainnya. Ayo balik.